Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Roihatul Madinah dari kelas A4 Manajemen Angkatan 2022 dengan NIM 2210111248. Seperti biasa, di video kali ini saya akan hadir membawakan topik-topik informasi yang menarik dan tentunya menambah pengetahuan nih. Gak seperti dia yang datangnya seperti pas butuh doang. Teman-teman yang saya cintai, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu berita hoax. Tapi tenang, kita tidak akan membahasnya dengan muka yang serius, seperti tagihan listrik di akhir bulan. Tenang, tidak kok. Pertama-tama, mari kita pahami, apa sih itu berita hoax? Berita hoax adalah sebuah berita yang palsu atau berita yang sama sekali tidak pernah ada, namun seseorang itu meyakinkan kita untuk percaya adanya berita tersebut. Ngeri sekali bukan? Dan mirisnya, berita ini tuh sering dibuat untuk menipu orang lain. Bayangkan jika berita hoax adalah seorang pengacara yang selalu berusaha untuk memenangkan kasusnya dengan cara-cara curang. Padahal pengacara yang baik itu adalah pengacara yang selalu jujur dan berpegang teguh kepada keadilan, bukan? Nah, di sini pengacara itu meyakinkan bahwa kucing bisa berbahasa manusia. Nah, sekarang kenapa kita perlu waspada terhadap berita hoax? Karena pertama, berita hoax bisa membuat kita percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, di sini nih, masyarakat yang masih awam bakal langsung gampang percaya dengan berita-berita hoax yang belum tentu benar adanya. Kedua, berita hoax akan memicu kebingungan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Di saat masyarakat udah takut dan bingung, mereka akan sangat gampang disetir oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka. Seperti halnya ada sebuah postingan yang jika Anda men-share satu postingan ini, Anda akan masuk surga. Namun, jika Anda mengabaikannya, Anda akan masuk neraka. Nah, berita-berita ini nih yang sering kerap banget memakan banyak korban, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak Facebook. Padahal berita ini tuh sangat nyata hoaxnya, bukan? Berita ini hanya akan menguntungkan oknum pertama yang memiliki akun karena postingannya sudah di-share oleh banyak orang. Dengan begitu, insight atau akunnya akan naik. Namun ya dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Maka dari itu, kita harus mewaspadai tentang adanya berita-berita hoax yang sangat jelas-jelas tidak masuk akal adanya. Nah, bagaimana cara kita menghindari berita hoax ini? Yaitu dengan cara mengecek sumbernya. Selalu cek dari mana sumbernya berita itu berasal. Apabila postingan ini berasal dari akun besar yang mengatasnamakan artis-artis terkenal, misalnya Ariana Grande, diganti dengan Ariana Granda. Hanya terpaut satu huruf saja, bukan? Tapi Ariana Grande, seorang penyanyi terkenal yang mungkin informasi yang akan disampaikan itu tentang berita-berita yang menarik dan bisa jadi itu sangat-sangat fakta ya. Namun apabila Ariana Grande, walaupun satu huruf saja, itu siapa Ariana Grande tuh? Mungkin hanya penjual gorengan. Kemudian baca berita dengan teliti. Nah, di sini nih, kita tuh biasanya sering banget terkecoh dengan judul-judul yang bombastik, judul-judul yang melebih-lebihkan kata gitu. Jadinya kita ya gampang banget percaya pada akhirnya. Isi berita tersebut dia ampas, isinya pun gak jelas. Tapi ya dia hanya menguak judulnya itu udah berlebihan dari awal. Seperti halnya jangan menilai buku dari sampulnya. Kita harus benar-benar memahami isi dari berita tersebut apa, maksudnya apa, yang disampaikan apa. Jangan mudah percaya dengan judul.
Kemudian diskusikan dengan teman atau keluarga. Nah, siapa tahu nih, kita mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda tentang berita-berita yang sedang beredar dengan orang-orang terdekat kita. Dengan tersebut, kita biasanya sama-sama mengupas, wah ini bener gak sih berita ini bener gak sih beritanya kayak gitu? Nah, dari situ kita jadi tahu. Setelah kita berdiskusi tentang teman-teman, tentang berita tersebut dengan teman-teman, tentang berita yang sedang beredar tadi, jadi kita sudah nggak gampang tuh terjerumus dengan berita-berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Apalagi penggunaan media sosial yang tidak terbatas ini sangat disayangkan. Mudah banget berita-berita hoax itu beredar, teman-teman. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap kali memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menyebarkan berita hoaxnya. Nah, disitulah berita hoax selalu beredar sampai kapanpun juga nggak pernah tahu. Walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang tentang berita hoax ini yang akan mengatur atau menghukum oleh penyebar maupun pembuatnya. Ini sudah salah satu kemajuan sih dari negara kita, udah menghadirkan tentang undang-undang berita hoax. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam bersosmed. Kalau kita belum mampu memberikan ilmu-ilmu atau berita fakta yang kita sebarkan di dunia maya, setidaknya kita jangan coba-coba untuk berkontribusi menyebarkan berita hoax. Jangan. Karena hal itu sangat berdampak bagi kita maupun masyarakat lain yang sangat-sangat gampang terpengaruh dengan berita yang kita sebarkan. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Sudah pastinya dong kita harus bijak dalam bersosmed. Kalau bisa, apabila Anda melihat postingan-postingan hoax, kalau bisa langsung segera report, akunnya itu di-report. Nah, di situ yang punya akun akan di-ban oleh platform tersebut. Nah, itu sebuah tips ya, supaya mengurangi orang-orang yang menyebarkan berita hoax tersebut. Jadi, kita berkontribusi untuk menyelamatkan orang-orang yang akan termakan berita hoax itu tadi dengan cara mereport akun yang tidak bertanggung jawab. Apalagi zaman sekarang nih ada teknologi canggih, yaitu AI. Nah, di sini nih yang sangat-sangat berbahaya bagi kita semua tentang penyebaran berita hoax ini. Aduh. Nah, kehadiran AI nih sering banget disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya yang sudah saya terangkan di awal tadi. Kayak kucing dibuat bicara dengan teknologi AI itu bisa loh. Menggunakan teknologi AI berarti kucing bohongan ya, bukan kucing beneran. Jadi teman-teman, marilah kita tetap waspada terhadap berita hoax. Karena informasi yang benar itu cara menjaga pikiran kita tetap sehat, tetap waras, dan terhindar dari hal-hal yang konyol. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga hari ini penuh dengan tawa dan informasi. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, adapun video ini saya buat karena murni penugasan kuliah yang sedang saya tempuh. Dan apabila ada tutur kata maupun konten-konten kemiripan, bahwasanya saya tidak sengaja untuk meniru atau bahkan mengcopy paste konten-konten manapun. Sekiranya ada kemiripan dengan sebuah konten, saya pastikan bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan. Dan sebelum saya tag video, saya sudah melakukan riset dengan beberapa sumber yang pasti. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.